Para siswa, kita sekarang sampai pada termokimia, yaitu diagram entalpi atau diagram kalor. Ini bentuk diagram entalpi. Ada tanda kotak-kotak ini berisi zat, mungkin zat reaktan, mungkin zat hasil reaksi. Seperti contoh ini ya. Apa artinya ini? Dari zat semula 2C ditambah 2O2 bereaksi menghasilkan, nah ini menghasilkan 2CO plus O2. Dan ini bisa direaksikan lanjut, 2CO plus O2 itu bereaksi menjadi CO2. Jadi awalnya C dan O2, akhirnya membentuk CO2. Nah, kalau panah yang bawah ini reaksi langsung anak-anak. Dari C tambah O2 langsung menjadi CO2 tanpa melalui pembentukan CO. Ini yang disebut reaksi pembakaran sempurna tanpa melalui CO. Terus apa hubungannya dengan kalor? Dari C tambah O2 menjadi CO dan O2, maka delta H-nya min 226,5. Ini adalah reaksi eksoterm. Ini juga dari CO tambah O2 menjadi CO2, deltanya min 332,6 kJ. Berapa delta H jika dari C tambah O2 menjadi langsung CO2? Nah, dalam hal ini berlaku hukum Hess yang bunyinya seperti ini. Dalam suatu reaksi, maka besarnya kalor reaksi itu tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi tergantung pada keadaan zat-zat awal dan akhir. Apa maksudnya ini? Misalkan zat awalnya itu 2C tambah O2, ingin direaksikan untuk membentuk CO2. Apakah itu menggunakan cara langsung, reaksi pembakaran sempurna, ataukah melalui CO dulu, baru CO reaksi lanjut? Maka menurut hukum Hess, kalornya sama. Dengan kata lain, jumlah kalor delta H2 ditambah delta H3 itu sama dengan delta H1. Jadi hanya tergantung keadaan awal dan akhirnya kan sama ini. Biarpun reaksi lewat atas, zat awalnya adalah C tambah O2, zat akhirnya CO2. Cuman ini melalui CO dulu. Tapi menurut hukum Hess, kalornya sama. Jadi sekali lagi, delta H1 ini sama delta H2 plus delta H3. Nah, maka dari itu, ditanya berapa delta H1, kita lebih praktis. Langsung rumus hukum Hess ini, yaitu delta H1 sama dengan min 226,5 min lagi 332,6, sehingga hasilnya adalah min 559,1 kJ. Jadi justru dengan diagram ini kita menjadi lebih gampang menghitungnya. Gitu ya. Sebenarnya anak-anak, hukum Hess ini sudah kita pelajari, cuman berupa reaksi. Kalau yang lalu kan berupa reaksi. Reaksi 1, ini reaksi 2 dijumlah. Nah, maka kalornya nanti juga dijumlah. Sudah sebenarnya, cuman tidak dalam bentuk diagram. Begitu ya. Baiklah.